Kita masih melanjutkan pembahasan pengantar atau prolog dari tasawuf al-akhlaki. Pertemuan yang lalu sudah membahas terkait maudhu'i, topik-topik yang membahas atau topik-topik yang dibahas di dalam tasawuf al-akhlaki. Sebagai pengingat dan pengantar bahwa tasawuf al-akhlaki membahas tentang masalah al-qalb dan masalah an-nafs. Adapun ar-ruh dibahas di dalam tasawuf falsafi. Nah, pertemuan kali ini sebelum kita membaca kitab An-Nasaih Ad-Diniyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, maka terlebih dahulu kita mengenal penghalang-penghalang atau musuh-musuh kita yang menghalangi kita dari jalan spiritual kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus sadari bahwa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan mendapatkan ridhonya Allah, di situ ada tantangan, di situ ada musuh yang memang tujuannya menghalangi kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan musuh kita, mereka ada setiap waktu dan setiap saat tanpa beristirahat. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau simpulkan bahwa musuh manusia atau musuh seorang mukmin atau musuh seorang muslim itu ada 5. Jadi kita ini, setiap diri kita ini memiliki 5 musuh yang menghalangi jalan kita menuju kepada Allah, yang menghalangi diri kita untuk mendapatkan ridhonya Allah, yang menghalangi diri kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi aduun nas khamsatu asya, musuhnya manusia ada 5. Dan tujuan visi misi dari 5 musuh ini sama, yaitu mengajak diri kita untuk melawan terhadap aturan-aturan Allah, mengajak diri kita untuk menjadi manusia yang jahat, mengajak diri kita untuk menjadi manusia yang kotor hatinya. Ini 5 musuh setiap saat ada di dalam diri kita. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, musuh kita yang pertama, dan musuh ini adalah musuh yang paling dekat dengan kita, musuh yang paling dekat dengan diri kita, yaitu an-nafsu. Ini musuh pertama dan musuh yang paling dekat dengan diri kita, karena dia menyatu di dalam jiwa kita. Nabi Yusuf menyatakan, dan Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak berlepas diri dari nafsu saya, karena nafsu ini dia mengajak kepada kejahatan, kepada keburukan. Harus diingat bahwa para nabi tidak ada yang bermaksiat. Para nabi jiwa mereka sudah masuk kepada nafsu al-kamilah. Tingkatan nafsu yang paling tertinggi namanya an-nafsu al-kamilah, itu nafsunya para anbiya. Jadi tidak ada lagi bisikan-bisikan kejahatan di dalam sanubari para nabi. Namun ini sebagai bentuk kehati-hatian seorang nabi.
walaupun mereka sudah dijaga oleh Allah dari kemaksiatan, dari kejahatan, tapi tidak pernah merasa aman. Jadi aman dari azab dan murkanya Allah itu adalah penyakit hati. Sebagaimana berputus asa dari rahmat Allah karena dosa, itu juga adalah penyakit hati. Jadi kita melakukan banyak kesalahan kemudian merasa aman bahwa kita tidak akan diazab oleh Allah, atau mungkin direncanakan masih ada kesempatan nanti saya bertobat setelah saya melakukan maksiat dan seterusnya. Itu namanya merasa aman dari azabnya Allah, merasa aman dari api neraka. Nah, seorang nabi mengajarkan kepada kita, Nabi Allah Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak berlepas diri dari nafsuku. Inna nafsa la ammaratun bisu, karena nafsu yang ada di dalam jiwa dia selalu mengajak kepada kejahatan. Ini musuh pertama. Bahkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Syekh Muhammad Amin Kurdi An-Naksabandi di dalam kitab Tanwirul Qulub, Nabi menyatakan, a'ada aduwik nafsuka allati baina zanbaik, menggunakan isim tafdil. Di dalam ilmu nahu namanya isim tafdil. A'ada artinya apa? Bukan sekedar musuh. Musuh yang paling berat, musuh yang paling besar adalah nafsumu yang berada di antara dua lambungmu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus sadari itu, bahwa di dalam jiwa kita ada musuh kita. Bahkan Nabi mengisyaratkan tatkala beliau kembali dari perang Ghazwatul Badar, peperangan Ghazwatul Badar, Nabi katakan, qad raja'na min jihadis sagir ila jihadil kabir, kita kembali pulang dari jihad kecil. Jadi Ghazwatul Badar, perang Badar ini satu peperangan yang sangat menentukan eksistensi agama Islam. Pada waktu itu apabila kaum muslimin kalah dengan orang musyrik, maka bisa jadi agama Islam tidak sampai kepada kita. Begitu pentingnya perang Badar itu Allah abadikan di dalam Al-Quran, Yaumal Furqan, Yaumal Taqa Jam'an, hari Furqan. Al-Furqan ay yufarriqu bainal haq wal batil. Furqan artinya apa? Pemisah antara yang hak, yaitu kaum mukminun, dan yang batil, yaitu kaum musyrikun. Para mufassirun mereka menafsirkan ayat tersebut adalah Ghazwatul Badar. Nabi sepanjang usianya mengikuti peperangan, dihadiri oleh Nabi 27 peperangan. Adapun peperangan diistilahkan dengan saraya, Nabi tidak hadir dalam peperangan tersebut kurang lebih 47 kali. Jadi 27 kali Nabi hadir di setiap peperangan Al-Ghazawat, dan 47 Nabi tidak hadir di dalam peperangan tersebut, tapi Nabi mengutus pasukan. Itu disebutkan di dalam kitab Khulasah Nuril Yakin. Coba perhatikan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kembali pulang dari Ghazwatul Badar, Nabi katakan, qad raja'na min jihadis shaghir ilal jihadil kabir. Kita kembali pulang dari jihad kecil. Perang Badar dikatakan oleh Nabi jihad kecil. Sekarang kita menuju ke jihad yang besar. Maka sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ma jihadul akbar? Au fir riwayah ma jihadul kabir? Wahai Rasulullah, jihad besar itu jihad apa? Bukankah ini perang Badar adalah satu peperangan yang sangat besar? Nabi mengatakan, jihad besar adalah jihadun nafs, jihad melawan nafsu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang di dalam ilmu hadis, hadis ini diperselisihkan derajatnya. Ada yang mengatakan dhaif, ya ada yang mengatakan hasan, namun substansinya adalah sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran, di mana nafsu adalah musuh kita. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yang lebih sahih daripada riwayat tersebut. Ulama coba menguraikan kenapa Nabi menyatakan jihad melawan nafsu lebih berat dan lebih besar dibanding jihad melawan musuh manusia di perang Badar. Maka dijelaskan oleh ulama, jihad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan sahabat ketika berhadapan dengan manusia sebagai musuhnya, orang-orang musyrik, yang pertama musuhnya kelihatan. Lagi perang, musuhnya kelihatan. Tapi nafsu musuh ini tidak kelihatan. Berarti lebih berbahaya mana? Musuh yang kelihatan di hadapan kita dengan musuh yang tidak kelihatan. Lebih berbahaya musuh yang tidak kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, peperangan menghadapi musuh berupa manusia ada waktunya selesai. Tidak serta-merta perang tanpa henti puluhan tahun, tidak. Perang Badar itu sekali saja terjadi. Satu hari itu selesai. Habis perang Badar satu hari itu. 313 melawan hampir 1000 kaum musyrikin. Wa fi riwayah 1000. Nabi mengkalkulasi hitungan tersebut dengan kecerdasan intelektual Nabi. Nabi memerintahkan sahabat, coba lihat mereka potong unta berapa ekor. Dikatakan memotong unta setiap hari 10 ekor. Berarti Nabi simpulkan biasanya 1 ekor unta dimakan oleh 100 orang. Berarti mereka jumlahnya 1000 orang, kata Nabi Muhammad SAW. Itu kecerdasan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, peperangan menghadapi manusia ada waktunya selesai, ada masanya berhenti. Tapi peperangan melawan hawa nafsu tidak berhenti sampai kita meninggal dunia. 24 jam. Kapan dia berhenti untuk kita perangi nafsu kita? Di saat kita meninggal dunia. Itu sudah selesai. Makanya Allah Ta'ala sebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, ulama sufi menafsirkan setiap nafsu pasti mencicipi rasanya kematian. Artinya nafsunya mati pada saat itu. Nah, ini lebih berbahaya dibanding dengan musuh manusia yang kelihatan dengan pandangan mata kita, dan masa peperangannya hanya berlangsung dalam durasi waktu yang tidak lama. Tapi kalau nafsu selama kita hidup, dia ada dan dia hadir sebagai musuh yang wajib kita perangi dia. Yang dimaksud di sini adalah nafsul ammarah bisu, nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Ini musuh pertama. Nah, nafsu ini dia menghasilkan apa di dalam jiwa manusia? Yaitu as-sifatul bahimiyah. Nafsu menghadirkan penyakit yang namanya as-sifatul bahimiyah, sifat hewani. Apa saja sifat hewani? Keinginan untuk melakukan perbuatan yang sifatnya memuaskan hasrat biologis. Hewan juga demikian. Hasrat ingin makan berlebihan, hasrat ingin menguasai, seperti hewan. Nah, itu sumbernya dari mana? Dari nafsu. Ini musuh pertama yang wajib kita hadapi dia dan wajib kita melawannya.